Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Aku masih ingat betul saat pertama kali memutuskan untuk menjadi pekerja paruh waktu. Hidupku yang sederhana, tinggal di sebuah kontrakan kecil yang jaraknya jauh dari pusat kota, membuatku merasa bahwa aku harus melakukan sesuatu. Aku bukanlah orang yang punya banyak pilihan. Hanya seorang gadis muda dengan impian besar dan keinginan kuat untuk merubah nasib. Setiap pagi, aku bangun dengan suara adzan yang terdengar dari masjid kecil di ujung gang. Itu adalah rutinitasku. Bangun, mencuci muka, mempersiapkan sarapan seadanya, dan berangkat menuju tempat kerja. Tidak ada yang istimewa dari hari-hariku. Aku bekerja di sebuah kafe kecil yang terletak di sudut jalan. Gajinya tidak seberapa, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aku bekerja dengan sistem paruh waktu, dari pagi hingga siang, hanya 5 jam sehari. Bekerja paruh waktu bukanlah pilihan yang mudah. Bagi banyak orang, mungkin aku dipandang rendah, bahkan dianggap tidak serius dalam bekerja. Namun, bagiku, itu adalah cara untuk tetap bertahan hidup. Aku menyadari, di kota besar ini, semua orang harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Aku tak bisa mengandalkan siapa-siapa, kecuali diriku sendiri. Kafe itu bukan tempat yang glamor, namun ada kenangan yang aku rasakan di sana. Pemiliknya adalah seorang wanita parubaya, yang meski terkesan keras, sebenarnya memiliki hati yang lembut. Dia tidak banyak bicara, tetapi dia selalu memperhatikan bagaimana aku bekerja. Setiap kali aku merasa lelah, dia hanya memberi senyum simpul dan berkata, "Kamu sudah cukup, istirahatlah sejenak." Aku selalu merasa bahwa setiap kata-katanya penuh makna. Dia tidak pernah mengharapkan banyak dari aku, tetapi dia selalu memberiku semangat untuk terus bekerja. Meskipun aku tahu, hidupku masih jauh dari kata mudah. Bagiku, kafe itu adalah tempat pelarian dari kenyataan yang seringkali terasa menyesakan. Jika aku harus menghabiskan waktu 5 jam setiap harinya di sana, maka aku ingin melakukannya dengan sebaik-baiknya, meskipun itu hanya pekerjaan paruh waktu. Setiap harinya, aku berjalan melewati jalanan kota yang ramai, bertemu dengan orang-orang yang terlihat sibuk dengan dunia mereka. Aku seringkali merasa seolah-olah aku hanya sebuah titik kecil dalam lautan kehidupan mereka yang sibuk dan penuh ambisi. Namun, aku tetap berjalan, karena aku tahu, inilah jalanku. Seiring berjalannya waktu, aku mulai merasa beban hidup semakin berat. Pekerjaanku yang hanya paruh waktu seringkali membuatku merasa terpinggirkan. Aku melihat teman-temanku yang sudah lulus kuliah dan bekerja di perusahaan besar, mendapat gaji yang layak, dan menjalani kehidupan yang lebih stabil. Sedangkan aku, masih terjebak dalam rutinitas yang sama, tanpa ada kepastian tentang masa depan. Pada suatu malam, setelah selesai bekerja, aku pulang ke kontrakan kecilku yang dingin. Langit malam itu begitu gelap. Tak ada bintang yang terlihat. Di dalam kamarku yang sempit, aku duduk di tepi tempat tidur, merenung. Berapa lama lagi aku akan terus begini? Rasanya tak ada perubahan berarti yang datang, meskipun aku sudah berusaha keras. Pekerjaan paruh waktu ini tidak membawa kemajuan, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan kadang terasa masih kurang. Aku mulai merasa putus asa, terutama ketika melihat ibu yang semakin tua dan lelah. Dia bekerja sebagai penjaga toko kelontong di dekat rumah, dan meskipun usianya tak lagi muda, ia tak pernah mengeluh. Namun, aku tahu, tubuhnya tak lagi sekuat dulu. Setiap malam, aku melihat dia tertidur lebih cepat dari biasanya, dan aku khawatir suatu hari nanti, dia akan kelelahan dan jatuh sakit. Aku ingin memberikan yang terbaik untuk ibu, tetapi aku merasa tak mampu memberikan apapun yang lebih dari yang sudah kulakukan. Suatu hari, ketika aku sedang membersihkan meja di kafe, pemilik kafe yang bernama Bu Sari memanggilku. "Ada apa, Dewi?" tanyanya dengan nada lembut. Aku hanya tersenyum, mencoba menyembunyikan kegelisahanku. "Tidak ada, Bu Sari. Hanya sedikit lelah." Bu Sari memandangku dengan penuh perhatian. "Kamu sudah bekerja keras, Dewi, tapi jangan lupa untuk tetap menjaga dirimu.
Jangan sampai kerja kerasmu justru merusak kebahagiaanmu. Aku terdiam, tak tahu harus berkata apa. Kata-kata Bu Sari seolah menembus dinding hatiku yang keras. Aku terlalu sibuk dengan perjuanganku. Sampai-sampai aku lupa untuk merawat diriku sendiri. Keesokan harinya, aku menerima kabar buruk. Ibu jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Tidak ada yang lebih membuat hatiku hancur selain melihat ibu yang sudah bekerja keras sepanjang hidupnya, kini terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Aku merasa sangat kecil dan tak berdaya. Seharusnya aku bisa melakukan lebih banyak untuknya, tapi aku merasa aku tidak punya cukup uang untuk membayar biaya rumah sakit, apalagi membeli obat yang mahal. Keuangan kami begitu terbatas, dan gajiku sebagai pekerja paruh waktu jauh dari cukup. Di tengah kekalutan itu, aku hanya bisa berdoa, berharap ada keajaiban yang datang. Hari-hari setelah ibu dirawat di rumah sakit terasa semakin berat. Aku bekerja lebih keras, bahkan mengambil lebih banyak shift di kafe, berharap bisa mendapatkan uang lebih untuk biaya pengobatan ibu. Setiap malam, aku pulang larut, lelah fisik dan mental, tapi aku tetap berusaha tegar di hadapan ibu. Aku tidak ingin dia melihat betapa sesaknya dadaku setiap kali aku menatap tagihan rumah sakit yang terus menumpuk. Di suatu sore, setelah selesai bekerja, aku duduk di sudut kafe, memandangi jalanan yang penuh dengan orang-orang yang berjalan dengan langkah pasti menuju tujuan mereka. Aku merasa begitu kecil di antara mereka. Pekerja paruh waktu sepertiku tampaknya tidak pernah memiliki tempat yang pasti dalam dunia ini. Tak ada yang benar-benar peduli selain diriku sendiri. Namun, aku tidak ingin menyerah. Untuk ibu, aku harus terus berjuang. Tiba-tiba, ponselku berdering. Aku melihat nama ibu di layar. Dengan cepat, aku menjawabnya. Ibu, bagaimana kabarmu? Apa sudah ada perubahan? Tanyaku dengan nada cemas. Iya, Dewi. Ibu sudah merasa sedikit lebih baik. Dokter bilang, ibu bisa pulang dalam beberapa hari lagi. Tapi, Dewi, ada yang ingin ibu katakan. Suara ibu terdengar pelan, namun aku bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam nada bicaranya. Ada apa, Bu? Apa ibu merasa lebih sakit? Tanyaku dengan khawatir. Tidak, sayang. Ibu cuma ingin kamu tahu bahwa apapun yang terjadi, ibu bangga padamu. Kamu sudah berusaha sekuat tenaga. Ibu tidak ingin kamu terus tertekan. Jangan biarkan pekerjaanmu atau hidupmu membuatmu merasa kecil. Dewi, kamu lebih dari itu. Aku terdiam. Kata-kata ibu menyentuh hatiku begitu dalam, dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku merasa ada secercah harapan yang muncul di hati ini. Ibu benar. Aku sudah berusaha sebaik mungkin. Meskipun aku hanya pekerja paruh waktu, aku layak dihargai. Aku tidak boleh merendahkan diri hanya karena aku bekerja keras untuk hidup. Hidup tidak selalu tentang memiliki banyak uang atau pekerjaan besar. Kadang, hidup adalah tentang terus bertahan, meskipun segala sesuatunya tampak sulit. Setelah menutup telepon, aku merasa sedikit lega. Aku tahu, aku tak bisa terus membiarkan rasa takut dan putus asa menguasai hidupku. Aku harus menemukan cara untuk berdamai dengan diriku sendiri, untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua hal dapat dicapai dalam sekejap. Aku harus belajar untuk bersyukur dengan apa yang aku miliki, walau itu terasa tidak sempurna. Esok harinya, ketika aku kembali ke kafe, aku melihat Bu Sari sedang duduk di meja dekat jendela, memandang keluar dengan tatapan kosong. Aku mendekatinya dan duduk di sampingnya. Bu Sari, terima kasih ya, sudah memberi saya kesempatan bekerja di sini. Kadang saya merasa lelah, tapi saya tahu saya harus terus berjuang. Untuk ibu, untuk masa depan, kataku dengan suara lirih. Bu Sari menoleh dan tersenyum. Dewi, kamu bukan hanya pekerja paruh waktu. Kamu lebih dari itu. Kamu adalah seseorang yang punya hati yang besar. Jangan biarkan pekerjaan ini menentukan siapa dirimu. Hidup ini bukan hanya soal bekerja keras, tapi juga tentang menghargai diri sendiri. Kata-kata Bu Sari itu kembali mengingatkanku bahwa aku harus berhenti merendahkan diri. Mungkin hidupku sederhana, tetapi itu tidak membuatku kurang berarti. Aku punya impian,
dan walaupun langkahku kecil, aku akan terus berjalan menuju tujuan itu. Hari-hari berlalu, dan aku mulai merasakan perubahan dalam diriku. Perjuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup masih ada, tetapi aku mulai lebih menghargai diriku sendiri. Meskipun pekerjaan paruh waktu ini tidak memberi banyak kemewahan, aku mulai melihat nilai dalam setiap langkah yang kuambil. Aku tahu, setiap detik yang aku habiskan untuk bekerja adalah investasi, bukan hanya untuk menghidupi diriku dan ibuku, tapi juga untuk membangun ketahanan dalam diriku. Ketika ibu pulang dari rumah sakit, aku merasa sangat bersyukur. Kami kembali duduk bersama di rumah kontrakan yang kecil itu. Ibu yang semula terlihat lemah kini kembali ceria, meski ia masih harus banyak istirahat. Aku bisa melihat senyum di wajahnya, dan itu adalah hadiah terbesar yang aku terima. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tapi aku tahu, selagi kami punya satu sama lain, kami akan selalu bertahan. Suatu malam, ketika kami duduk bersama sambil menikmati makan malam sederhana yang aku buat, ibu berkata, "Dewi, meskipun hidup kita sederhana, kamu tahu tidak, ibu merasa sangat bangga padamu. Kamu sudah memberi segalanya untuk ibu. Tapi jangan lupa, sayang, kamu juga harus hidup untuk dirimu sendiri. Jangan pernah merasa bahwa pekerjaanmu menentukan siapa dirimu." Aku memandang ibu dengan mata berkaca-kaca. Kata-kata ibu membuatku semakin sadar bahwa segala yang aku lakukan selama ini bukanlah untuk memenuhi standar orang lain, tapi untuk diri sendiri. Aku ingin terus berjuang, bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk menghargai setiap momen kecil yang ada. Aku tahu, jika aku terus berjalan, meski langkahku pelan, aku akan sampai di tempat yang lebih baik. Di hari berikutnya, setelah bekerja, aku duduk di depan kafe sambil memandang langit senja yang indah. Disinilah aku menemukan kedamaian, di tempat yang sederhana ini. Semua orang yang berlalu lalang memiliki cerita mereka sendiri, dan aku pun punya ceritaku. Kami semua sedang berjuang, dengan cara kami masing-masing. Pekerjaan paruh waktu ini bukanlah akhir dari perjalanan hidupku, melainkan awal dari sebuah proses untuk menemukan siapa diriku sebenarnya. Aku menyadari bahwa, meskipun aku hanya seorang pekerja paruh waktu, hidupku memiliki arti. Aku bukanlah orang yang tak berarti hanya karena pekerjaan yang kujalani. Hidup ini tidak hanya tentang tujuan besar atau pencapaian material. Kadang, hidup yang sederhana, penuh dengan cinta dan pengorbanan, justru yang paling berarti. Aku berdiri, memutuskan untuk melangkah kembali ke dalam kafe, siap untuk menghadapi hari baru, dengan hati yang lebih ringan. Aku tahu, meskipun hidupku penuh tantangan, aku tidak akan pernah berhenti berusaha dan bermimpi. Karena aku bukan hanya pekerja paruh waktu. Aku adalah seorang yang berjuang dengan penuh hati, dan itu adalah hal yang lebih berharga dari apapun.